Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMPTK Presbiteri Bali. Saat ini bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika. Saya akan membahas materi mengenai bangun segi 4. Silakan perhatikan gambar yang ada di papan. Baik, gambar yang pertama. Di sini ada satu bangunnya tersebut adalah ABCD, di mana sisi-sisinya, di sini sisi, ada 4 sisi yang saya beri tanda seperti ini artinya keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam gambar tersebut, gambar ini karena keempat sisinya sama, maka ini dinamakan bangun persegi. Bangun persegi ini memiliki sisi 4, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Ini yang disebut dengan sisi. Kemudian unsur berikutnya adalah titik sudut. Titik sudutnya ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang dinamakan dengan sudut persegi. Sudut persegi biasanya dituliskan seperti ini. Sudut A, B, C. Berarti menunjukkan sudut yang disebut adalah sudut B. Kemudian ada sudut B, C, D yang besarnya sama. Kemudian ada sudut lagi, sudut C, D, A. Kemudian ada sudut lagi D, A, B. Keempat sudut di dalam persegi ini besarnya sama, yaitu 90 derajat. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang dinamakan dengan diagonal. Diagonal dalam persegi seperti ini. Maka AC disebut diagonal. Jadi diagonalnya yaitu AC, kemudian BD, ini yang disebut dengan diagonal. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita mempelajari tentang bangun yang berikutnya, bangun yang ada di sebelahnya, dia memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi PQ dengan sisi SR. Kemudian sisi PS dengan sisi QR. Nah, bangun ini disebut dengan bangun persegi panjang. Unsur-unsurnya hampir sama dengan yang ada di bangun persegi, yaitu sisinya, sisi PQ sama besar dengan sisi SR. Kemudian sisi PS sama besar dengan sisi QR. Kemudian dia memiliki titik sudut. Titik sudutnya adalah P, Q, R, dan S. Kemudian memiliki sudut. Sudutnya adalah sudut P, Q, R, kemudian sudut Q, R, S, ada lagi sudut R, S, P, dan sudut S, P, Q, yang masing-masing besarnya adalah 90 derajat. Demikian pula bangun persegi panjang ini memiliki diagonal. Diagonalnya adalah yang ini. Yaitu diagonal PR dan diagonal SQ. Baik. Saya kembali lagi ke bangun persegi. Silakan diperhatikan kembali AC
sama dengan BD, sama dengan besarnya. Ini merupakan diagonal, ya. Nah, kemudian AO dari A ke titik O besarnya sama dengan OC, sama dengan setengah dari AC. Jadi AO besarnya sama dengan OC, merupakan setengah dari panjang AC. Demikian pula jika diagonalnya yang kita pakai DB, maka BO sama dengan OD sama dengan setengah dari BD. Kemudian karena ini merupakan bangun datar, berarti yang dapat dihitung keliling. Keliling dari persegi adalah 4 kali sisi. Ini merupakan sisi. Seperti itu. Lalu yang berikutnya yang bisa dihitung adalah luasnya. Luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Baik, saya lanjutkan ke sebelahnya, ke bangun persegi panjangnya. Sama seperti bangun persegi, PR sama dengan QS atau SQ. Ini merupakan diagonal. Kemudian PO sama dengan OR, sama dengan setengah dari PR. Demikian pula untuk QO sama dengan OS sama dengan setengah dari QS. Sama juga yang dicari adalah keliling. Kelilingnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Ini bisa diumpamakan sebagai panjang, ini sebagai lebarnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang mencari luas. Luasnya adalah panjang kali lebar. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal yang ada di buku. Silakan buka buku kalian di halaman 93. Kita akan membahas soal nomor 2. Perhatikan soal tersebut. Di situ dikatakan luas sebuah persegi panjang sama dengan luas sebuah persegi yang panjang sisinya adalah 12 cm. Kemudian jika lebar persegi panjang adalah 8 cm, yang ditanya adalah panjang persegi panjang tersebut dan keliling persegi panjang. Jadi dari soal ini, dari soal nomor 2, di situ diketahui bahwa luas sebuah persegi panjang sama dengan luas sebuah persegi. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sedangkan luas persegi adalah sisi kali sisi. Di soalnya diberitahu bahwa bahwa sisi dari sebuah perseginya itu adalah 12 cm. Maka kita cari, karena luas persegi panjang sama dengan luas persegi, kita masukkan luas sisinya 12, berarti 12 kali 12. Sedangkan lebar dari persegi panjang tersebut di situ dikatakan besarnya adalah 8 cm. Maka panjangnya tetap saja ditulis P, lalu yang ditanyakan berapa panjangnya. Berarti dari sini kita bisa cari P dikali 8, berarti 8P sama dengan 12 kali 12. 12 kali 12 adalah 144. Maka panjangnya adalah 144 kita bagi dengan 8. Maka panjangnya didapatkan hasil dari pembagiannya adalah 18 cm. Ini untuk soal yang A.
Kemudian soal yang B yang ditanya adalah keliling persegi panjangnya. Ini yang ditanya adalah panjangnya. Yang B yang ditanya adalah keliling dari persegi panjang. Keliling persegi panjang, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kalian tinggal masukkan saja 2 kali panjangnya 18 ditambah 8. Maka didapatkan 2 dikali 18 tambah 8 itu adalah 26. Maka didapatkan kelilingnya adalah, tambah berarti 26, di sini 2 berarti didapatkan 52 cm. Ini adalah kelilingnya. Saya harap kalian bisa memahami soal ini. Soal selanjutnya kita akan coba membahas kembali soal di halaman berikutnya. Di soal nomor 3. Baik, di soal tersebut, di soal nomor 3, Bu Ana mempunyai sebuah pekarangan yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 32 cm dan lebar 22 meter. Bu Ana ingin menanam pohon di sekeliling pekarangannya, di mana jarak antar pohon yang satu dengan pohon yang lain adalah 1,5 meter. Yang ditanyakan, tentukan keliling pekarangan, kemudian banyaknya pohon yang ditanam di pekarangannya tersebut. Jadi di sini diketahui bahwa bangunnya berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya 32 meter. Kemudian lebarnya 22 meter. Ya, akan ditanam di sekelilingnya akan ditanam pohon, ya. Jarak antar pohonnya adalah 1,5 meter. Maka yang ditanyakan yang pertama adalah kelilingnya. Kita cari dulu kelilingnya. Kelilingnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti kita masukkan 2 dikali panjangnya 32, lebarnya adalah 22. Maka kita dapatkan 2 dikali 32 ditambah 22, maka kita dapatkan 54. Maka kelilingnya adalah 108 meter. Lalu untuk menentukan banyaknya pohon atau N adalah banyaknya pohon yang dapat ditanam, kita membaginya. Jadi keliling dibagi dengan jaraknya. Jadi di sini kelilingnya 108 dibagi dengan 1,5. Kita tinggal menghitungnya berarti 108 dibagi 1,5 itu berarti 15/10. Pembagian pecahan tidak ada. Yang ada adalah perkalian. Berarti ini dikali dibalik 10/15. Ya, kalau kita sederhanakan dibagi 5 ini menjadi 2, ini menjadi 3. 108 dibagi dengan 3 adalah 108 dibagi dengan 3 adalah 36. 36 dikalikan dengan 2 berarti 72 pohon. Baik, soal berikutnya di buku soal nomor 4. Kita perhatikan soal ini terdiri dari 2 bangun, yaitu bangun persegi dengan bangun persegi panjang, di mana bangun persegi ABCD memiliki panjang sisi 12 cm. Lalu bangun persegi panjang EFGH memiliki panjang FG 7 cm, sedangkan panjang EF adalah 13 cm. Lalu yang diketahui adalah luas daerah yang diarsir.
Jadi luas daerah yang diarsirnya memiliki luas 58 cm persegi. Yang ditanya adalah luas daerah yang tidak diarsir. Maka untuk menyelesaikan soal ini, pertama kalian buat dulu. Jadi untuk mencari luas tidak diarsir, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalian menghitung dulu luas dari persegi ABCD, kemudian ditambah dengan luas persegi panjang EFGH, lalu dikurangi karena ada dua bangun yang arsirannya termasuk daerah persegi juga termasuk daerah persegi panjang, maka dikurangi 2 kali luas yang diarsir. Ingat, harus dikali 2 ya. Saya ulangi, karena daerah yang diarsir masuk ke dalam 2 bangun, yaitu bangun persegi dan bangun persegi panjang. Kalau sudah dapatkan rumus seperti ini, lalu kalian tinggal menghitung luas ABCD berarti 12 dikali 12, kemudian ditambah luas EFGH berarti panjang dikalikan dengan lebar, berarti 13 kalian kalikan dengan 7, lalu dikurangi 2 kali daerah arsirannya adalah 58. Tinggal kalian hitung. 144 ditambah 13 kali 7 adalah 91, kemudian 2 kali 58 berarti 116. Tinggal kalian hitung saja. Berarti kalau di jumlah 235 dikurangi 116, maka didapatkan luas bangun yang tidak diarsir adalah 119 cm persegi.